Kalian harus berangkat bersama. Baik, Gusti. Jangan sampai menyerang atau diserang kalau tidak terpaksa. Baik, Gusti. Kamu pikir aku tidak tahu di balik semua ini? Melanjutkan cerita di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa di istana Siluman Raja Molo, Kencarupa pun akhirnya bisa menemukan Suro Barong. Namun, tiba-tiba ia pun langsung dicekik oleh manusia hantu tersebut. Senggang Baplang yang baru saja tiba dari ruangan lain pun langsung mengerahkan tenaga dalamnya untuk merebut Kencarupa dari cengkraman Suro Barong. Selanjutnya, ia pun mengatakan bahwa kedatangannya ke tempat itu adalah untuk kembali mengajak Suro Barong bekerja sama dan menjadi sekutunya. Mendengar kata-kata Senggang Baplang itu, Siluman Raja Molo pun segera membisiki Suro Barong bahwa ia harus menyingkirkan tamu tak diundang itu. Suro Barong pun kemudian segera menyerang pasukan Senggang Baplang, yang kemudian terjadilah pertarungan yang cukup menarik. Ya, Senggang Baplang yang sok jago itu pun justru termakan pukulan Kitiran Sewunya sendiri, dan tampaknya kekuatan Suro Barong pun masih berada jauh di atas kekuatan ilmu Senggang Baplang. Apalagi kini ada Siluman Raja Molo di dalam tubuhnya yang pasti akan membuat Suro Barong jauh lebih hebat dari sebelumnya. Setelah mengalahkan Senggang Baplang, Suro Barong pun terbang dan pergi dari tempat itu. Dan setelah kepergiannya, datanglah Kerinda Seba yang kemudian mengatakan bahwa muridnya itu telah terlambat sebab Suro Barong kini telah dimasuki oleh Siluman Raja Molo. Kerinda Seba pun mengatakan bahwa Suro Barong telah terbang ke Suralaya untuk mendapatkan Dewi Supraba, putri kayangan yang memang sangat disukai oleh Siluman Raja Molo, hingga harus memperalat manusia hantu tersebut supaya tidak dikenali oleh para dewa. Suralaya bukan tempat yang tepat untuk kalian. Pergilah ke lembah hantu. Suro Barong pasti akan kembali ke sana. Begitu Suro Barong datang, angkat dengan jeratku ini. Terimalah ini. Kini kita kembali kepada Suro Barong yang pada saat itu sedang terbang ke Suralaya guna melamar Dewi Supraba. Dewi Supraba adalah salah satu putri cantik kahyangan keturunan dewa. Sebenarnya manusia hantu itu menolak untuk ke Suralaya, namun ia pun tidak bisa berbuat banyak sebab kini dirinya sedang dikuasai oleh Siluman Raja Molo beserta anak buahnya. Siluman itu pun menjadi sangat yakin jika gabungan kekuatannya bersama Suro Barong akan mampu mengalahkan siapapun, juga meskipun dewa sekalipun. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Suro Barong pun mau memenuhi keinginan Siluman Raja Molo itu. Dan setelah sampai di sekitar istana Suralaya, Suro Barong pun diberhentikan oleh para prajurit dewa penjaga Suralaya. Mereka prajurit dewa penjaga langit. Mau apa mereka? Aku mau ke Suralaya. Mau melamar Dewi Supraba. Suralaya tidak akan menerimamu. Mundur! Tampaknya para prajurit itu bukanlah lawan Suro Barong, sebab manusia hantu itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menghancurkan mereka. Selanjutnya, Siluman Raja Molo pun kembali membisiki Suro Barong dan menyuruhnya untuk segera menembus gerbang pintu masuk Suralaya dengan paksa.
karena malam itu ia akan membuktikan bahwa dewa akan kalah dengannya. Setelah menjebol gerbang istana itu, manusia hantu tersebut langsung diserang oleh para prajurit penjaga yang selalu siap siaga menjaga istana Suralaya tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi mereka bukanlah lawan Surabarong yang mempunyai kekuatan dan ilmu yang luar biasa itu. Hingga akhirnya datanglah cahaya biru terang yang masuk ke ruangan tersebut, dan ternyata adalah Sang Hyang Bathara Indra. Siapa kamu? Aku Bathara Indra Surobarong. Aku datang untuk membuktikan bahwa apa yang telah kamu lakukan, yang kamu anggap sebagai kemenangan, tidak berarti apa-apa bagi dewa. Dan yang kamu buat bergelimpangan pun, dengan mudah akan aku bangunkan. Lihat. Ya, Bathara Indra pun memperingatkan Surabarong dan sekaligus membuktikan bahwa semua prajurit yang telah dikalahkannya dapat dengan mudah dibangunkan kembali. Itu berarti bahwa semua yang telah dilakukannya adalah tidak berarti apa-apa bagi dewa. Siluman Rajamala pun kembali membisiki Surabarong dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah sihir para dewa dan ia harus tetap mendapatkan Dewi Supraba untuknya. Mendengar perintah dari Siluman Rajamala itu justru membuat Surabarong menjadi pusing dan sakit kepala. Sedangkan Bathara Indra pun kini telah mengetahui siapa dalang di balik semua itu. Sang Bathara pun kemudian menyuruh Siluman Rajamala yang disebutnya Niwataka Waca untuk keluar dari tubuh Surabarong. Kamu pikir aku tidak tahu di balik semua ini? Niwataka Waca, ayo keluar. Tinggalkan Surabarong. Bathara Indra. Kamu masih penasaran dengan Dewi Supraba? Iya. Ya, Siluman Rajamala itu pun kemudian beralih ke wujud aslinya, yang memang sebenarnya ia adalah seorang raja bernama Niwataka Waca. Dan waktu mudanya ia bernama Arya Nirbita. Ia adalah keturunan dari Prabu Pracona, raja raksasa negara Goa Barong yang telah tewas dalam peperangan melawan Gatotkaca di Suralaya. Sehingga kini statusnya sebenarnya adalah Sukma Ngelemboro. Niwataka Waca pun kemudian meminta Putri Supraba untuk diserahkan kepadanya. Namun Bathara Indra dengan tenang mengatakan bahwa seharusnya ia mencari kebaikan untuk menebus dosa-dosa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Kamu telah hidup lebih dari 200 tahun, Surabarong. Masih akan kamu lanjutkan petualangan yang menyiksa jiwamu itu? Pulangkan aku ke bumi, Sang Hyang Bathara Indra. Dari bumilah akan kujawab semua pertanyaanmu. Ya, baiklah. Pulanglah sekarang. Semuanya sudah selesai. Surabarong pun akhirnya sampai dan mendarat nyungsep di bumi, tepatnya di lembah hantu, daerah kekuasaannya sendiri. Setelah ia bisa bangkit dan berdiri tegak, ia pun kemudian berteriak sekeras-kerasnya, hingga para makhluk alam pun berterbangan tak tentu arah. Manusia hantu itu pun kemudian bersumpah bahwa ia akan kembali meneror musuh-musuhnya, termasuk Malwapati. Sebab Bathara Indra telah kembali mengirimnya ke bumi. Kemudian Surabarong pun kembali teringat ketika ia menyerang Malwapati dan kalah di kala itu. Hal itu jelas membuat dendamnya kembali membara. Semua kejadian Surabarong tersebut ternyata masuk di dalam mimpi Dewi Sekarwangi yang malam itu sedang tidur bersama Prabu Angling Dharma.
Permaisuri Malwapati itu pun tampak kaget dan syok atas segala kejadian di dalam mimpinya barusan. Surobarong Kanda, Surobarong. Kenapa dengan Surobarong? Surobarong kembali ke lembah hantu dan akan menyerang Malwapati, Kanda. Itu mimpi, Dinda. Itu pasti mimpi. Tidak, Dinda tidak mimpi, Kanda. Teriakan kerasnya yang menembus malam, Kanda. Ya, ternyata mimpi Dewi Sekarwangi itu dibawa oleh Prabu Angling Dharma ke Setinggil. Dan Batik Matrim pun berpendapat bahwa mereka harus waspada, sebab mimpi itu adalah termasuk sebuah peringatan bagi mereka untuk bersiap menghadapi manusia hantu tersebut. Apalagi kini ia telah kembali ke lembah hantu. Bini Sepuh Rikmasita pun setuju dengan pendapat Patih Batik Matrim itu. Ia pun kemudian mengusulkan supaya Prabu Angling Dharma segera memerintahkan utusan untuk menuju lembah hantu guna menyelidiki kebenaran dari mimpi Dewi Sekarwangi. Batik Matrim yang akan turun tangan untuk itu pun dicegah oleh sang bini sepuh, sebab ia merasa bahwa mereka masih memiliki para senopati dan tumenggung serta para pendekar yang sangat bisa diandalkan. Sehingga tugas tersebut harusnya dibebankan dan dipercayakan kepada mereka semua. Mendengar semua itu, Senopati Dharma Yuda serta 2 tumenggung andalan Malwapati pun siap untuk diberangkatkan ke lembah hantu, sebab mereka sudah sangat muak dengan tingkah Surobarong tersebut. Namun ternyata lagi-lagi Prabu Angling Dharma pun lebih memilih para pendekar untuk diberi tugas penting tersebut. Kami siap untuk diberangkatkan. Kelihatannya para pendekarlah yang kembali mendapat tugas. Kami siap melakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri, Gusti Prabu. Kalian harus berangkat bersama. Baik, Gusti. Tugas kalian hanya memeriksa bahwa Surobarong telah benar-benar kembali ke lembah hantu. Jangan sampai menyerang atau diserang kalau tidak terpaksa. Baik, Gusti. Lakukan tugas ini dengan baik. Baik, Gusti. Mohon restu. Berangkatlah. Kita harus membagi tugas, Gendrawani. Membagi tugas bagaimana, Bopo? Ya, Bopo akan ke lembah hantu menemui Surobarong sendirian. Kamu, Jagal Alugoro dan anak buahnya mencegat Sudawirat agar tidak sampai ke lembah hantu. Di hari itu, para pasukan Gendrawani pun telah bersiap mencegat para pendekar Malwapati, utusan Prabu Angling Dharma. Dan ketika telah sampai di perbatasan wilayah Meranggas, tiba-tiba mereka pun melakukan penghadangan. Suliwah pun merasa bahwa pasti ada sesuatu di balik pencegatan tersebut, dan Sudawirat pun juga langsung mengetahui jika Soca Cendawa dan Gendrawani pasti telah mendahului mereka untuk pergi ke lembah hantu. Selanjutnya, Suliwah pun menyuruh Sudawirat dan Lokahita untuk melanjutkan perjalanan, sedangkan dirinya, Pria Mitra dan Padmasari yang akan menghadapi para pasukan Gendrawani tersebut. Ini perbatasan Malwapati. Harusnya kau yang pergi. Sudawira dan Lokahita yang hendak meninggalkan tempat tersebut pun tiba-tiba dihadang oleh para senopati Gendrawani yang lainnya. Hingga mereka berdua pun harus menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, semua itu pun tidak memerlukan waktu yang lama, sebab tak lama kemudian mereka berdua pun berhasil kabur dan melanjutkan perjalanannya ke lembah hantu. Sedangkan Suliwah dan yang lainnya pun masih melakukan perlawanan supaya orang-orang Gendrawani itu tidak mengejar Sudawirat.
Katakan Bopo benar, Gendrawani. Belum ada seorang pun yang tahu Suro Barong pulang.